Dulu saya tuh pernah ketipu di tahun 2013 tuh. Saya tuh daftar di PT. Sebenarnya PT-nya tuh bagus, PT-nya tuh nggak narik biaya sebelum kita dapat job. Jadi PT saya itu dulu tuh narik biaya kalau kita sudah terima job. Nah, karena saya tuh salah orang, saya itu kena calo lah intinya. Calo si A itu saya tuh dikirim ke sponsor gitu loh. Nah, sponsor asli pihak PT-nya itu nggak tahu kalau saya itu ditarik biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Buat teman-teman khususnya yang mau proses ke Taiwan, saat ini sedang daftar di PT, yang sudah dapat job, yang belum dapat job, semoga prosesnya lancar. Banyak teman-teman ya yang tanya ke saya, itu proses ke Thailand kok biayanya kok semakin mahal, tahun ini naik dan bulan ini naik lagi, dan 5 bulan kemudian naik lagi. Jarang ada penurunan biaya untuk proses ke Taiwan. Udah biayanya mahal, terus kita dapat pabriknya belum tentu kita dapat pabrik yang bagus, ya kan? Bejo-bejan istilahnya. Ada yang dapat pabrik yang bagus, pabrik yang nggak bagus. Menurut saya kalau pabrik yang bagus itu yang pertama pabriknya ada lumpurnya, itu saya katakan pabriknya bagus. Pabriknya kerjanya nggak terlalu berat, yang penting nyaman, enjoy, menikmati hari-hari kerjanya, itu bagus. Yang jelas nomor satu ada lumpurnya. Pabrik enak, nyantai, nggak ada lemburnya percuma, ya kan, nggak ada duit. Karena apa? Potongan, kembali lagi ke potongan. Banyak potongan di sini tuh, potongan agensi, potongan pajak, ya, ada potongan mes, itu udah berapa? Asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan. Saya jelaskan. Yang pertama, untuk potongan mesnya berapa? Mesnya itu rata-rata 2.500. Kalau di tempatku 2.500 loh ya. Nggak sama. Setiap pabrik, setiap mes ada yang 3.000, ada yang 2.000, bahkan ada yang gratis. Kalau di tempatku dulu di tahun 2013 itu masih murah. Itu mesnya kalau nggak salah itu 1.500 NT. Nah, saat ini saya mesnya itu udah 2.500 NT. Kemudian ada potongan pajak. Pajaknya pun juga nggak sama. Semakin gajinya gede, pajaknya juga gede. Gajinya kecil, pajaknya juga kecil. Tapi ingat, pajak itu akan kembali kepada kita. Itu pajak nggak hangus. Meskipun kita bayar setiap bulan, itu akan dikembalikan kepada kita setahun sekali. Rata-rata tuh kita akan terima pajak tuh di bulan 8 sampai di bulan 11 lah. Ya, itu rata-rata. Mulai pencairan uang pajaknya itu antara bulan 8 sampai bulan 11. Kalau kemarin aku terima uang pajak itu bulan 10. Ya, sekitar berapa ya? Kalau nggak salah sih 18.000 lah. 18.000 atau 20.000 ya? Lupa aku. Sekitar itulah. Antara 18.000 sampai 20.000. Ya kalau dikhususkan ya sekitar apa ya? 8 juta sampai 10 jutaan lah. Kemudian ada potongan agensi. Potongan agensi itu sama, cuma yang bedanya ya, di tahun pertama potongan agensinya tuh sebesar 1.800 NT ya, 1.800 NT. Untuk yang bekerja selama 2 tahun itu 1.700 NT. Kemudian yang bekerja selama 3 tahun dan seterusnya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu potongan agensinya itu 1.500 NT. Itu untuk potongannya yang 3 itu. Dan ada potongan asuransi tenaga kerja ya. Potongan asuransi tenaga kerja itu rata-rata sekitar 900 NT setiap bulan. 900 NT rata-rata ya, 900 NT. Dan ada potongan lagi asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu sekitar 600 NT, 600 NT. Ya, potongan tenaga kerja sekitar 900 NT, 900 NT lebih lah. Kemudian untuk potongan asuransi kesehatan itu sekitar 600 NT, 600 lebih. Asuransi tenaga kerja itu juga ada manfaatnya. Misalkan, ya amit-amit ya, asuransi tenaga kerja itu misalkan kita ada pihak keluarga kita, orang tua, suami, istri, atau anak, atau siapa, pokoknya dari keluarga kita yang satu kakak lah.
Itu misalkan ya, sekali lagi amit-amit, bukan kita mengharapkan kalau misalkan ada yang meninggal dunia, kita bisa mengklaim asuransi ya, bisa mengklaim. Kalau misalkan kita ada musibah, misalkan kecelakaan atau apalah, ada musibah lah, itu kita juga bisa mengklaim asuransi tenaga kerja itu tadi. Dan untuk asuransi kesehatan itu manfaatnya apa? Kita saat periksa ke dokter, periksa ke rumah sakit, ya itu nanti kita gratis. Kita nanti akan dikasihkan kartu, namanya kartu Cempoka, ya seperti kartu KTP itulah, ARC itu ya, hampir sama bentuknya. Itu kita tinggal kalau misalkan periksa, kita bawa itu, dikasihkan ke pihak dokter atau ke pihak petugasnya, itu nanti akan gratis biayanya. Cuman kita nanti akan ditarik biaya sekitar 150 NT. 150 NT itu sebagai uang administrasi mungkin ya, setahu saya tuh kayaknya mungkin administrasi lah. Kalau misalkan saya periksa tuh kemarin ya selalu diminta uang 150 NT, ya sama teman-teman itu juga 150 NT. Untuk biaya obat, untuk biaya pemeriksaan itu gratis. Kemudian kembali untuk biaya, seperti judul ini tadi kan saya membahas soal biaya ke Taiwan ya, nggak pernah ada penurunan, selalu naik. Kenapa ya? Menurut saya tuh yang soal biaya itu yang mempengaruhi adalah agensi. Karena agensi itu mematok job, harga job itu ke PT sekian ya. Misalkan agensi mematok harga 10.000 lah, ya saya jual sekian kepada PT-nya mau. Kemudian PT-nya tinggal memproses, memberitahukan kepada calon TKI-nya ke biaya sekian gitu loh. Jadi PT-nya ya otomatis ya tetap ngambil untung lah, nggak mungkin nggak ngambil untung. Maksudnya mungkin biayanya ini yang jelas biaya jobnya sekian. Misalkan PT-nya nggak mau kok, terlalu mahal jobnya sekian gitu, ya agensi punya kewenangan, kalau nggak mau ya udah saya kasihkan ke PT lain gitu loh. PT itu nggak cuma 1, 2, 3, enggak, di Indonesia itu banyak sekali di PT. Kalau misalkan PT-nya nggak mau, misalkan jobnya kok terlalu mahal, agensi nggak keberatan, agensi tinggal pindah aja ke PT lain. Ini saya kasihkan ke sini. Karena apa, yang di PT itu yang daftar tuh banyak, ngantri job. Ada yang mau, ada yang enggak mau, enggak sekian, biayanya sekian. Dan PT itu biaya juga nggak sama, setiap PT nggak sama. Tapi ya kurang lebih lah, mungkin selisihnya ya sekitar 5 juta, 6 juta, 7 juta itu selisihnya. Tapi rata-rata hampir sama. Karena dari agensi yang ada di Taiwan itu mematok harga tuh rata-rata juga sama, istilahnya jobnya sekian harganya. Jadi tinggal dikasihkan ke pihak PT-nya mau nggak. Kalau nggak mau ya udah gitu loh intinya. Seperti kita ini di PT banyak yang ngantri ya, dan di PT itu kalau nggak ada job dari agensi ya PT juga nggak bisa dapat ya kan, ya otomatis mau aja. Yang penting proses untuk calon TKI-nya itu bisa lancar, bisa diterbangkan ke Taiwan gitu lah. Karena sudah sekian banyak menumpuk setiap hari itu, hampir setiap hari itu ada aja yang daftar pengen bekerja ke Taiwan ya. Jadi sekali lagi untuk biaya itu menurut saya tuh yang menentukan kayaknya tuh yang pengaruh besar adalah agensi. Dari agensi ke PT, kan PT baru ke kita. PT cuman yang ngasih tahu ke kita biaya sekian, biaya ini untuk paspor, medikal ini sekian. Yang jelas punya patokan untuk harga jobnya sekian. Tapi kan PT kan nggak mungkin menyebutkan oh biaya jobnya sekian, enggak, cuma langsung dijadikan satu, dibulatkan jadi satu, oh biaya prosesnya sekian gitu. Yang daftar semakin banyak otomatis kan agensi ya bisa juga jual mahal. Oh dinaikkan aja, kalau nggak mau ya udah kasihkan aja ke PT lain gitu loh. Belum lagi dipermainkan juga untuk harganya sekian oleh seseorang, oleh oknum, dinaikkan lagi, kita juga nggak tahu ya kan. Karena kita di sini juga kita sebagai calon pelamar kerja, karena butuh kerja ya mau nggak mau ya kita ambil, daripada kita nggak dapat, daripada dikasihkan kepada temen yang lain kan. Yang antri juga banyak, bukan kita aja. Coba aja yang dapat cuma sedikit, pasti udah dikasihkan ke kita, karena yang dapat udah banyak, otomatis semakin jual mahal.
PT pun juga demikian. Kalau nggak mau ya udah saya kasihkan si A, kasihkan si B, kasihkan si C gitu loh. Yang penting hati-hati buat teman-teman saat daftar ke PT, hati-hati soal jobnya. Ya dibaca dulu, ditanya-tanyakan dulu jobnya gimana, kerjanya di pabrik apa, ada ngebutnya enggak, itu yang penting. Pabriknya bagus, pabriknya nyantai, kerjanya ringan. Kalau nggak ada lembutnya percuma, nggak dapat duit. Iya dapat duit, cuman itu tadi saya jelaskan ada potongan-potongan itu tadi. Belum lagi teman-teman nanti misalkan ada potongan sinatras. Kalau misalkan teman-teman nggak ada potongan sinatras ya nggak apa-apa. Meskipun kita nggak ada potongan sinatras, 5 potongan tadi jelas wajib kita bayarkan setiap bulan selama kita di bawah naungan agensi. Ya seperti saya ini juga setiap bulan tetap bayar yang 5 itu, meskipun saya udah nggak bayar potongan sinatras ya, itu tetap. Nah jadi buat teman-teman hanya sekedar saya hati-hati untuk terima jobnya. Kalau misalkan nggak cocok, sekiranya pabriknya kok kayaknya nggak mampunya makanya berat. Misalkan pabrik material itu kan jelas berat, pabrik beras juga berat, misalkan pabrik semen atau pabrik marmer itu jelas berat. Meskipun ada alat-alatnya juga, kita pakai forklift, tapi tetap berat lah. Nggak mungkin kita pakai forklift terus ada kalanya lah kita tetap nanti angkat barangnya, jelas nggak mungkin hanya 1 kilo 2 kilo, jelas berat lah. Intinya itu banyak teman-teman itu kalau misalkan daftar itu belum apa-apa baru daftar langsung ditarik uang, itu jangan, hati-hati ya. Jangan dulu kasihkan misalkan DP dulu, nanti akan dipromosikan, nanti akan dicarikan job. Ya monggo, memang kalau memang aturan PT-nya seperti itu, karena setiap PT itu nggak sama. Ada yang setiap daftar itu nggak usah bayar dulu, yang penting biaya medikal sama biaya paspor diurus dulu itu ada, jadi nggak perlu DP. Jadi setiap PT itu nggak sama. Kalau dulu pengalaman saya dulu saya tuh pernah ketipu di tahun 2013 tuh. Saya tuh daftar di PT. Sebenarnya PT-nya tuh bagus, PT-nya tuh nggak narik biaya sebelum kita dapat job. Jadi PT saya itu dulu tuh narik biaya kalau kita sudah terima job. Nah, karena saya tuh saya itu kena calo lah intinya. Calo si A itu saya tuh dikirim ke sponsor gitu loh. Nah sponsor asli pihak PT-nya itu nggak tahu kalau saya itu ditarik biaya, padahal PT tidak menyarankan atau tidak menganjurkan saya bayar dulu, tetapi saya sudah diminta biaya oleh pihak calo itu. Kalau nggak salah sekitar berapa ya, 13 juta atau 15 juta lah di tahun 2013 itu. Padahal saya belum terima job, karena saya masih nol, saya belum pernah proses ke Taiwan, saya nggak tahu prosesnya seperti apa. Saya juga nggak pernah lihat YouTube itu konten-konten dari Facebook, dari internet tuh nggak pernah tahu seputaran proses ke Taiwan itu seperti apa. Ternyata saya kena tipu, yaitu saya saat daftar tuh langsung ditarik sejumlah uang, dan uangnya pun tidak dikasihkan ke PT. Jadi hati-hati buat teman-teman saat mau transaksi atau pembayaran uang itu, alangkah baiknya dilakukan di PT, jangan di terminal atau di warung. Saya tuh dulu tuh waktu kasihkan tuh, ingat saya tuh di terminal diajak janjian, cuman dikasih kwitansi, tapi kwitansi itu kan nggak berlaku. Itu bukan kwitansi dari pihak PT. Saya ajukan kwitansi itu, saya kasihkan ke pihak PT, PT nggak mau tahu itu bukan dari pihak PT, berarti kami memang kena tipu oleh seseorang gitu. Jadi mau nggak mau saya harus bayar lagi ke pihak PT. Jadi buat teman-teman nanti misalkan mau pembayaran itu datang saja ke pihak PT atau lewat orang yang sudah dipercaya lah. Intinya orang PT lah. Nanti ada kwitansi, ada stempelnya pihak PT, itu jelas kuat. Kalau belum apa-apa kita diajak janjian, ajak ketemuan, suruh bayar DP dulu, hati-hati. Bukan saya aja, saya juga punya teman itu dari Jawa Tengah, itu mau proses ke Hongkong ke Jepang ya, itu juga kena tipu sekian juta. Itu biayanya itu berapa ya, sekitar 30 juta atau 50 lah, lupa. Itu bayarnya juga di warung, diajak ke warung makan-makan langsung bayar. Juga nggak pernah tahu proses ke Taiwan itu seperti apa, proses keluar negeri itu nggak pernah tahu. Dia waktu itu prosesnya ke Jepang.
Nah, memang diberangkatkan ke Jepang, tapi setibanya di hotel itu nggak ada yang jemput. Akhirnya pihak kepolisian menggerebek di satu kamar itu, akhirnya dideportasi. Intinya ketipu. Dia akhirnya proses lagi ke Taiwan, baru cerita ke saya. Kronologinya pernah ketipu, sama dengan saya. Dulu saya pernah ketipu oleh calo. Uang pembayaran saya, DP saya itu nggak dikasihkan ke pihak PT, karena saya pembayarannya pun diajak ke terminal gitu loh. Dia bawa mobil gitu, saya datang aja kasihkan uang. Ternyata setelah job saya turun, baru saya ditelepon oleh pihak PT, pihak sponsor, "Job kamu udah turun, kamu segera lunasi pembayarannya." Akhirnya saya bongkar, saya cerita, "Loh, uang saya sudah bayarkan ke bapak si A ini." "Oh, kamu ketipu, ini bukan itu, PT itu nggak akan narik biaya sebelum kamu dapat job. PT nggak akan menarik biaya sebelum TKI-nya mendapatkan job." Intinya ya udah, mau gimana lagi, uang udah terlanjur ya. Buat pengalaman, makanya ini saya sharingkan di sini buat teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat, bisa menjadikan pengalaman saya ini pengetahuan buat teman-teman yang saat ini mau proses ke Taiwan, yang mungkin saat ini sudah dapat job ataupun belum dapat job. Ya, intinya bisa bermanfaat ya. Nah, gitu aja ya buat teman-teman. Makasih udah nyimak video saya. Dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga follow Instagram saya. Nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, mungkin misalkan ada pertanyaan yang berkaitan bagaimana sih prosesnya ke Taiwan, mungkin lewat PT mana atau bagaimana secara detailnya, bisa DM saya lewat Instagram saya, atau WA saya nanti akan saya cantumkan ya di kolom deskripsi. Nah, gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.